pelaksanaan BOK ya. Baik, Jadi Pak. ini saya tampilkan di sini pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan seputar BOK. Nah, ini Pak Hendra. Pertanyaan pertama ini, bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan BOK di Puskesmas Sungai Pinang selama tahun 2024? Langsung dijawab, Pak. Gimana, Pak? Nah, langsung aja. Ya, selama tahun 2024 ini, Pak, kami melaksanakan kegiatan yang sudah digariskan oleh kementerian. Ada sebagian yang bisa dilaksanakan, ada juga yang memang tidak bisa dilaksanakan, Pak, sesuai dengan juknis dari Kementerian Kesehatan, Pak. Di efektivitasnya, kalau hasil dari data kami di Erenggar itu cuma mampu 79%, Pak, penyerapan Serapannya. penyerapan dananya, Pak. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa saja program prioritas yang menjadi fokus utama dalam BOK-nya Sepinang? Fokus utamanya banyak dananya ke AKI AKB, Pak. Setelah itu PMT lokal. Kemudian ada upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit. Dan yang keempatnya ada insentif UKM, Pak. Oke. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada kendala utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh BOK ini? Ini kalau yang untuk kami rasakan yang untuk kendala utama BOK ini yang di PMT lokal, Pak. Oleh dananya masuk ke Puskesmas sudah baru masuk bulan Mei, Pak, baru bisa direalisasi. Jadi kami di PMT lokal cuma mampu menyerap 115 juta kalau jumlah uangnya, Pak, dari 240 juta untuk PMT lokal, Pak. Terus cuma setengah lebih aja ya. Iya, Pak. Oke, kemudian pertanyaan keempat, sejauh mana target realisasi anggaran BOK telah tercapai sampai saat ini? Oh, ini sudah ya, tadi sekitar berapa? 79 ya. 79. Kemudian, apakah ada program yang tidak terrealisasi sesuai rencana? Jika ada, apa penyebabnya? Ada program penguatan kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam pelayanan program prioritas, Pak. Ini yang kami tidak bisa realisasikan, Pak. Oleh di wilayah kerja kami tidak terdapat klinik Pratama, Pak. Itu kendalanya, Pak. Kemarin itu kita itu termasuk pilihan wajib atau pilihan Ini dananya? kemarin pilihan wajib, Pak. Memang dari kementerian disuruh dimasukkan, Pak. Oh, gitu. Oke. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana proses pengelolaan dan distribusi dana BOK untuk setiap kegiatan? Dana BOK masuk ke rekening BOK, Pak, yang sudah disediakan di, dari Bank BNI, Pak. Kemudian dari kementerian mentransfer dananya dalam 1 tahun ada 3 kali salur, Pak. Hmm, Setelah itu dari bendahara
PTK, PPK melakukan verifikasi dari pelaksana kegiatan yang sesuai dengan program masing-masing Pak dari pengelola program, kemudian diverifikasi, kemudian ditransfer ke rekening yang ke penanggung jawab program Pak yang memiliki surat tugas sesuai dengan kegiatannya Pak. Coba alur ke pencairannya Pak. Oke. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan kegiatan imunisasi baik dari segi cakupan maupun logistiknya? Ada juga ya Kalau dana BOK untuk imunisasi. ada untuk bias Pak, bias dengan imunisasi rutin juga ada. Nah, gimana tuh pelaksanaannya? Kalau imunisasi rutin dilaksanakan oleh, kalau di desa dilaksanakan oleh petugas desa Pak, mengambil vaksinnya ke puskesmas. Kendalanya kadang-kadang itu Pak, vaksin yang ada tidak lengkap. Kayak kemarin kan DPTHP yang kosong Pak. Jadi kita imunisasi jadi menggunakan vaksin yang tersedia di puskesmas saja Pak yang dilaksanakan. Kalau yang imunisasi rutin. Kadang kendala distribusi vaksin Pak ke daerah-daerah pedalaman. Itu kesulitan biasa di cold chain-nya. Jadi yang itu kadang efektivitas vaksin yang kadang bisa berkurang Pak. Sudah sampai di lokasi. Nah, kalau untuk tempat yang sangat jauh seperti KS Tumambuko itu berapa kali setahun tuh biasanya kunjungannya? Kalau ke Tumbang Bukoy bisa setahun tuh 3 kali Pak. 3 kali ya. Terus kalau yang jauh-jauh itu mana aja sih selain Bukoy? Di bawahnya apa di bawah Bukoy? Paling jauh itu masuk Paria Pak. Oh, itu yang nggak pernah ke sana ya. Ke sana itu 2 kali setahun Pak. 6 bulan sekali kunjungan ke sana. Yang pakai kunjungan kesehatan bergerak itu. Iya, di situ Pak. Yang pernah digabungan dengan dinas provinsi. Pernah Hmm. dulu, tapi kalau tiap tahunnya rutin dari kunjungan puskesmas 2 kali setahun Pak. Naik apa ke sana? Kalau lewat Sungai Sungai Pinang melalui jalur darat sampai ke Kecamatan Permata Indah, wilayahnya Murung Raya, sampai di desa Tumbang Laung, kemudian naik lagi taksi motor sekitar 3 jam sampai ke desa Batu Makap. Dari Batu Makap itu naik lagi ojek sekitar 2 jam baru sampai ke desa Mesuparia. Berarti menginap di sana. Ya menginap di sana, Pak. Biasanya diumumkan di lewat langgar. Jadi sore mereka kumpul ke kantor desa atau rumah kades, Pak. Oh, ada aja sinyal di sana. Kadang-kadang ada, Pak. Biasanya kami bisa menghubungi kader atau ibu kadesnya apabila kami mau melaksanakan kegiatan ke Suparia, Pak. Mas Suparya tuh sekarang jadi desa apa dusun? Sekarang ini desa, Pak. Udah desa definitif. Iya, sudah desa. Untuk memenuhi jumlah desa pemekaran Kecamatan Mandau Telawang kemarin. Oh, gitu. Berarti itu yang paling ujung ya. Ya, berbatasan dengan Murung Raya. Tapi itu nggak masuk Sungai Kapuasnya. Dia masuk wilayah Sungai Mendaun, Pak. Mendaun itu anaknya Sungai Kapuas, percabangan Sungai Kapuas. Oh, tapi kita nggak bisa lewat sungainya. Lewat sungai bisa, Pak.
sampai ada dusun wilayah Desa Menyarung RT 3, kayak nama itu Jakatan Mesupa. Dari situ jalan kaki sekitar 2 jam lewat lewat hutan, jalan setapak. Tapi medannya Oh, berat gitu. dilalui, Pak. Kadang lewat sungai-sungai kecil itu kalau banjir agak susah lewat. Hmm, bisa lewat cuma lewat hutan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jalan kaki. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kegiatan surveillance kesehatan seperti pemantauan penyakit menular atau investigasi kejadian luar biasa di wilayah kerja Puskesmas Pinang? Biasanya petugas petugas surveillance biasanya ke lapangan, Pak, apabila ada kejadian-kejadian yang menonjol, misalnya ada kejadian demam berdarah, biasanya melakukan PE di lingkungan sekitar. Kemudian untuk penyakit TB juga melakukan survei kontak serumah. Biasanya tugas-tugas surveillance, Pak, yang melaksanakan kegiatan itu, Pak. Dan pertanyaan berikutnya, apakah kegiatan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita gizi kurang sudah berjalan optimal? Untuk tahun ini kami nilai kurang optimal, Pak. Oleh masih banyak yang belum dilaksanakan secara eh, lengkap. Tiap desa masih ada yang terputus-putus kegiatannya, Pak. Berkendala oleh dananya, kemarin juga sempat terlambat turun, Pak. PMT Ada itu ini berapa jatahnya? Untuk saat itu hitungannya gimana untuk PMT itu? ada hitungannya, ada rinciannya, Pak. Jadi eh, Puskesmas memberikan bahan ke kader. Dari kader kan ada data balita berat badan rendah, kemudian yang diduga wasting atau stunting, Pak, atau ibu hamil yang kek. Data itu yang dijadikan sasaran. Nah, Puskesmas memberikan dana untuk kader untuk memasak bahan lokal untuk PMT-nya, Pak. Itu dia modelnya sekali makan dapat berapa rupiah? Itu Kalau sekali sehari apa gimana? ya, Pak, sekali sehari dalam waktu, ada rentang waktunya, Pak. Ada yang sebulan gitu, tergantung perkembangan perkembangan kenaikan berat badannya. Kemudian dipantau terus. Hmm. Kadang kendalanya juga mencari bahannya juga, kebanyakan kan dari hulu sana, bahan-bahannya juga dari hilir juga, Pak. Itu setiap desa dapat. Setiap desa dapat, Pak. Tapi gimana caranya sama menyalurkannya ke desa-desa yang jauh? Biasanya kalau oleh bendahara itu, Pak, kalau kami naik misalnya ke desa Buko itu, Taman Ta'a, kami memberikan dana PMT-nya ke kader. Oh, Eh, biar mereka beli sendiri. ya, kader lagi yang membeli bahannya sendiri, memasak. Kami minta foto bukti pembelian untuk SPJ kami, Pak. Itu jatah untuk satu anak atau satu ibu berapa itu nilainya? Itu kalau rincinya saya belum ada datanya masih, Pak. Mungkin nanti bisa kami Pak, kirim ke data dari bendaharanya, Pak. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana koordinasi antara Pusmas dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan BOK?
Kalau dari Dinas Kesehatan untuk BOK, eh, kami berkoordinasi lebih untuk monitoring kegiatan kami, Pak. Ini kan biasanya di segi laporan keuangannya, Pak. Sama siapa? Bu Lia biasanya. Ya, Bu Lia di bagian perencanaannya. Bila ada data yang perlu kami lengkapi, biasanya Bu Lia langsung menghubungi. Kemudian ada data-data yang tidak lengkap, disuruh segera melengkapi. Biasanya itu Pak, monitoring, evaluasi. Kemudian ada nggak ini yang supervisi dari Lia atau bagian perencanaan itu terkait BOK ini ke Puskesmas? Tahun ini kalau saya tidak salah belum ada yang sampai puskesmas lagi Pak, yang dari mungkin kemarin tuh Pak Hadi lain Pak Hadi aja sih Pak. Pak Adi Kalau rasanya Bulianya belum, TPCB ya ya. betul. Ya TPCB. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada keterlibatan lintas sektor atau dukungan dari masyarakat dalam menjalankan program BOK? Kalau BOK ini ada Pak dari pihak desa, walaupun tidak semua kegiatan yang lebih dominan itu di PMT lokal Pak, kegiatan PMT lokal melalui kader, ibu-ibu kades, kegiatan lainnya juga ada yang berkaitan dengan deteksi dini gitu, Pak. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya, apa bentuk supervisi yang dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana? Eh, Kami melakukan peninjauan Pak kegiatan, misalnya ada pelaksanaan kegiatan di lapangan, apakah ada kendala dan masalah yang bisa kita diskusikan biasanya langsung di kegiatan waktu kunjungan ke desa-desa Pak. Bisa wawancara dengan kader, dengan ibu-ibu balita atau ibu-ibu hamilnya Pak. Nggak ada kendalaan pelaksanaan kegiatan. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi program yang dibebok di Puskesmas Sepinang? Uh, Kami biasanya meminta data laporan keuangan Pak, realisasi. Biasanya datanya dikirim oleh bendahara, BKU-nya, kegiatan per bulan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi dana. Kemudian menyesuaikan dengan capaian SPM Pak, apakah bisa mendongkrak capaian SPM atau tidak gitu Pak, melalui data-data yang diberikan PJ program dengan mensinkronkan dengan data-data yang ada dengan bendahara BOK Pak. Oke. Nah, kemudian apakah hasil evaluasi sebelumnya digunakan untuk memperbaiki perencanaan tahun berikutnya? Iya Pak, biasanya yang mana yang lemah capaiannya atau yang kendalanya belum bisa diselesaikan di tahun ini, tahun depan kami evaluasi lagi hal-hal yang mana yang bisa kita atasi supaya mendongkrak capaian kegiatan di tahun berikutnya, Pak. Berkaitan dengan dana, berkaitan dengan di kegiatan yang di lapangannya, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah terdapat inovasi dalam pelaksanaan program BOK yang dapat dibagikan? Inovasinya
Kami melaksanakan kegiatan yang menyesuaikan juknis BOK aja Pak. Oleh kami meyakini kalau kita melaksanakan sesuai juknis, kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan aturan, Pak. Tidak ada inovasi khusus dari kami Puskesmas Pinang, Pak. Oke. Nah, kemudian apa saja rencana Puskesmas untuk meningkatkan efektivitas penggunaan POK di tahun mendatang? Kami mencoba mengevaluasi data yang dari tahun 2024 ini, Pak, di mana yang bisa kami tingkatkan lagi capaiannya dengan biaya yang lebih murah, lebih efektif, tapi kegiatannya lebih luas jangkauannya, Pak. Biasanya kami diskusikan dulu dengan teman-teman PJ program, dengan pengelola keuangan, agar ada kesepakatan antara pelaksanaan di lapangan dengan penggunaan dana di pengelola keuangan, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah usulan dari pihak Puskesmas untuk pengelolaan POK yang lebih baik di masa depan? Kalau kami dari Puskesmas, usulan kami satu aja, Pak. Kami minta untuk realisasi dananya dari kementerian yang di drop ke rekening Puskesmas. Kalau bisa lebih cepat, Pak. Kalau bisa dari Januari dana itu sudah bisa kami dapatkan untuk pelaksanaan Januari, Pak. Jadi kadang kami mulai itu Januari itu dana kosong, Pak. Jadi kegiatan kami kadang terlambat mulainya baru April, mau berangkat dari Januari, dana kami sudah tidak ada lagi, Pak. Kalau bisa dari Januari sudah ada dana yang bisa kami gunakan, Pak. Jadi birokrasi yang mungkin menghambat kami dalam pencairan bisa dikurangi itu, Pak. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, apakah Anda merasa dukungan anggaran BOK cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat? Kalau dibilang cukup sih belum cukup, Pak. Tapi kami mengusahakan semaksimal mungkin dana BOK dapat kami gunakan sebaik-baiknya di lapangan. Kalau kami bilang tidak cukup juga, buktinya kami belum bisa menyerapnya 100% juga, Pak. Jadi ya dicukup-cukupin aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Indra. Ada yang mau disampaikan lagi yang di luar dari yang ditanyakan terkait dengan masalah dana BOK di Puskesmas? Kami ini anu aja, Pak. Kalau yang di luar Puskesmas saya minta bantu aja, Pak. Untuk nanti di Musrembang, Pak. Untuk pembangunan rumah dinas oleh tenaga kami tahun depan mungkin ada nambah ada 5 tenaga baru, Pak. Tenaga PNS-nya. Yang ada juga kasihan, Pak, banyak nyewa juga rumahnya. Rumah dinas kami terbatas, Pak. Di Ada induk berapa di sana? rumah dinas cuma ada tiga unit. Stafnya ada berapa semua? Stafnya kalau PNS-nya itu sekarang ada 11 orang yang di induk. Sudah berkeluarga semua? Rata-rata sudah berkeluarga. Ditambah lagi ada yang P3K juga ada. Hmm. Kalau Mohon total dibantu. staf di Pusmas berapa? Kalau di Puskesmas Induk totalnya ada 30. 30. Ya, Oh, berarti banyak orang lokalnya. iya, ada juga orang lokal. Kalau orang lokal kan ada rumahnya masing-masing. Biasanya yang Yang lainnya berarti kesulitan yang nyewa dari ya. luar. Yang nyewa. Harusnya kalau nyewa itu dibantu Puskesmas. Gitu. Iya, Itu aja, Pak, minta dibantu nanti kalau mau ada usulan ke Dewan, Pak. oke. Kan Pak Dodo menang ya. Mungkin Pak Dodo Iya, bisa iya, Pak. perjuangkan.
Ya, Pak. Oke, makasih Pak Indra. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, selamat siang.